Ananda ini telah dinyatakan diterima di 3 kampus internasional secara bersamaan. Ananda Rafidah kami nobatkan sebagai salah satu santri berprestasi dan akan menjadi the most expected santri untuk studi di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tursina Inspiring Podcast, or we could say tips. Nah, hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang khusus kita import jauh-jauh dari negara tetangga. Negara tetangganya Malang, Pasuruan. Selamat datang Rafidah. Halo, Oke. everyone. Nah, pemirsa YouTube Tursina, kalau yang belum tahu, Rafidah ini salah satu alumni angkatan 3 Tursina IBS, baru diwisuda kemarin ya, bulan Juni. Bulan Juni, dan Tursina ini adalah salah satu wisudawan terbaik. Alhamdulillah. Congratulations Rafidah. Thank you, Sasa. Oke. Nah, nggak seru kalau saya yang perkenalan. Okay. Monggo kamu silahkan perkenalan dulu, mungkin asalnya dari mana, besar di mana, silahkan. Oke, hi everybody, perkenalkan aku Rafidah Hanun Khairunisa Wiono, biasa dipanggil Rafidah. Aku lahir di Sidoarjo tapi pindah ke Pasuruan, and I still live there until now. Dan alhamdulillah aku penerima beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022, dan insya Allah akan melanjutkan S1 di University of Toronto, Canada di jurusan Psikologi dan Biology for Health Sciences. Oke, sangat padat namun mencakup semua informasi. Jadi Rafidah ini salah satu yang akan salah satu penerima beasiswa pendidikan Indonesia, dan akan melanjutkan studi di University of Toronto, Kanada. Majornya psikologi ya, yang paling utama. Tapi juga di-combine dengan biology for health science gitu. Nah, mungkin ini sebuah apa ya kita bilangnya, prestasi ya, pencapaian yang bagi sebagian orang it's something awesome gitu loh Rafidah. Nah, common question Rafidah, dulu SMA tuh belajarnya gimana? Sampai kita semua tahu gitu, beasiswa apapun itu tuh it's hard to get gitu. Ada banyak persiapan yang harus dijalani, tapi back to basic, belajarnya tuh gimana sih dulu waktu SMA? Oke, wow. Ini kalau jawabannya agak panjang nggak apa ya? Nggak apa-apa, ceritakan aja semuanya. Wow, oke. First of all, sebenarnya sih cara belajar saya itu karena saya punya target. Jadi pertama-tama saya punya target nilai dan juga target universitas. Jadi dari SMP saya sudah tahu bahwa saya ingin kuliah luar negeri, sehingga saya tahu bahwa one, I have to be really fluent in English, and two, academically I have to be strong. Jadi saya mulai buat jurnal. I have a journal right here actually. Tapi ini jurnal baru yang lama yang ada isi-isinya waktu SMA itu ada di rumah. Tidak apa-apa. Yeah. So, aku di jurnal itu nulis nilai-nilai target yang saya mau, Seza. Jadi setiap semester, misalnya saya pingin pelajaran kimia minimal 80, pelajaran biologi 85, dan seterusnya. Dan cara belajar saya itu, setelah saya membuat target itu, saya membuat weekly to-do list di jurnal saya juga. So weekly to-do listnya itu mencakup small breakdowns of the stuff that I have to do. Misalnya belajar untuk tes, belajar untuk homework. Dan saya juga menggunakan Notion untuk keep track of everything that I have to do. Jadi bedanya itu kalau di jurnal hal-hal kecil, kalau di Notion tuh lebih kayak centang projectnya. Oke. Yes. Terus jadi itu kan planningnya ya. Kemudian untuk actionnya, untuk action saya biasanya menggunakan metode yang bagi saya itu mungkin emang agak aneh ya, tapi saya ngajarin diri saya sendiri. Oh, ya. anu ya, ngobrol ke diri sendiri ya, oke. Jadi saya tahu bahwa saya adalah pelajar visual auditory, jadi satu notes saya tuh lucu-lucu gitu. Jadi saya pakai brush pen. I have to make it fun, because if it's not fun, saya nggak bakal termotivasi. Malas banget mau baca ya. Jadi setelah notesnya saya buat fun, saya akan mempelajari dan kemudian mengajarkan the concept ke diri saya sendiri, kayak bicara sendiri gitu. Jadi out loud. Dan karena bagi saya kalau out loud, otak saya akan apa ya,
kestimulasi gitu, Oke. jadi lebih ingat. Lebih mudah ya untuk karena suara masuknya di visual ada, kemudian di telinga ada, jadi kayak ada dua sumber dan dua kita input. bergerak juga. Nah, benar Jadi kayak sekali. oke, good. Jadi everything is based on target ya. Yes, Very based first on thing target. Very first yang thing. harus kamu lakukan in planning gitu. Nah, sebenarnya kalau dari semua rutinitas itu pernah bosen nggak sih sebenarnya? Maksudnya kayak just say karena kamu bilang tadi ini jurnal baru, kemudian ada SMP, SMA kamu juga sudah journaling gitu. Nah, itu kan kalau saya melihat berarti sudah terbiasa nih Rafida untuk journaling, menulis target-target ini. Nah, proses belajar itu tuh kamu pernah bosen nggak sebenarnya? Kayak, aduh aku pengen coba metode baru gitu mungkin. Jujur saya dulu pernah bosen kayak gitu. Pasti burn out itu Iya. biasa ya, apalagi kita masih remaja, agak labil gitu kan. Dulu saya pernah waktu bosen itu nilai saya jeblok di nilai kimia, maaf Ustazah Dayu. Jadi Ustazah Dayu, tolong didengarkan. maaf Ustazah Dayu. Saya waktu itu lagi burn out. Jadi project-project saya karena waktu itu saya jurnal saya istilahnya bagaimana ya? Jurnal saya bagi saya kok jadi bosen ya. Jadi itu dulu saya cuman pakai title dan sedikit gambar gitu aja. Tapi sekarang saya ada tema setiap bulan gitu. Nah, jadi itu cara untuk biar nggak burn out-nya itu kan saya ganti tema bullet journal saya. Tapi dulu gara-gara saya burn out itu nilai kimia aja blok. Akhirnya bingung cara naikinnya, tapi alhamdulillah naikinnya karena saya rasa itu karena satu, saya mengubah tema bullet journal saya karena saya jadi termotivasi secara visual. Dan kemudian saya juga ngobrol-ngobrol lagi ke mama talking about target sama universitas. Setiap beasiswa kan biasanya ada nilai minimumnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya nilai saya jeblok nanti direkod Sulit, beasiswa. benar, Ya. iya. Jadi akhirnya oke, saya langsung build up lagi pelan-pelan dan alhamdulillah ya berhasil nilai saya kembali. Oke, baik. Nah, sebenarnya yang menarik tuh ini lagi sih Rafida, selain cara belajarmu yang benar-benar based on target itu, kemudian you know yourself as an visual and auditory learner ya, just say gitu. Nah, is that affect you that much? Maksudnya ada beberapa orang yang saya temui itu secara kalau dia tes nih misal, dia adalah orang yang kinestetik gitu, jadi dia harus belajar sambil bergerak doing something gitu. Tapi ketika pun dia harus katakanlah belajar dengan metode yang mendengarkan saja atau melihat saja, itu it's okay gitu, dia bisa adapt. Nah, kalau kamu sendiri sebenarnya apakah sebanyak apa sih ke pola belajar ya, metode belajar itu ke kamu sendiri gitu, gimana? Wow, bagi saya sih, I think it makes up a lot, a part of me that is besar. Karena saya dulu pernah nyoba untuk belajar secara kinestetik. Jadi kayak sambil jalan-jalan gitu kan. Misalnya saya bawa buku sambil jalan-jalan gitu, it didn't really work karena saya akhirnya jadi distracted sama cara kaki saya berjalan. That's unique. I know it's a small thing, tapi kayak mungkin karena saya sudah terbiasa auditori dan visual sejak kecil, jadi akhirnya kalau saya berjalan seperti itu akhirnya terdistract. Jadi itu bagian yang besar bagi saya. Jadi jadi mungkin kalau yang di rumah masih bingung bagaimana cara belajarnya, mungkin bisa dicoba tes dulu ya gitu. bener banget. Sebenarnya cara belajar saya nih masuk yang mana gitu, mungkin itu effect gitu ya gitu. Oke. And then Rafida, again ini mungkin kita ngobrol sama habit belajar gitu tadi disinggung sedikit masalah journaling. Ada hal lain nggak sih sebenarnya yang dalam proses belajarmu dan katakanlah untuk kamu mencapai target-target itu yang juga membantumu kebiasaan-kebiasaan yang memang kamu lakukan gitu, yang sudah terbiasa gitu, apa? kebiasaan-kebiasaan kecil ya. Pastinya satu journaling. Oke. Kemudian itu yang pertama, journaling untuk tulis sehari-hari. Kemudian kedua, keeping track of my progress. Jadi pasti dalam hal target itu pasti ada plan, dan pasti dalam plan ada step by step. Step by step yang besar itu seperti daftar ke universitas dan lain-lain, saya biasanya tulis di Notion. Jadi keeping track of my progress itu yang kedua. Kemudian ketiga, saya suka banget sharing dengan mama dan papa.
Jadi setiap dinner time we would talk, sit down and talk about our day, dan juga refleksi-refleksi hari itu. Saya juga sering bertanya ke mama tentang, Mami, hal ini kenapa begini? Apa yang buat hal ini begini? Kok bisa bagaimana? Jadi kayak saya tidak hanya accepting things at face value, nggak hanya menerima segala sesuatu fakta, gini aja fakta. No, I will go behind dan mencari tahu why dan how-nya. Jadi itu karena dari kecil sudah dibiasakan membaca buku yang visual dan juga bisa dibilang how do you say it? Kayak berhubungan dengan sains mungkin ya. Jadi, Oke. Memang tema-temanya sudah terbiasa dengan sains kemudian itu. Oke. True. Menarik bahwa sejak kecil kamu sudah sering ngobrol dengan orang tua gitu ya. So apakah kemudian orang tua ini juga yang menjadi salah satu roles model kamu gitu untuk kemudian belajar dan semua adalah yang kamu lakukan sampai saat ini? Pastinya. Oke. Pasti banget. Coba ceritakan bagaimana mungkin bundamu atau ayahmu saat mulai kamu kecil kemudian membantumu, itu gimana ceritanya? Oke, dari kecil alhamdulillah orang tua benar-benar mendukung mengenai development dan immersing myself in English. Jadi kayak tadi itu ada Bernie Baby, ada buku-buku bahasa Inggris. Kemudian saya juga dari kecil dibiasakan menonton Indovision. Indovision itu kan channelnya. Iya benar. Kebanyakan Banyak ini ya luar negerinya ya. Bener banget. Jadi kayak Animal Planet, National Geographic, dan gara-gara itu saya jadi sepertinya membuat mindset bahwa bahasa Inggris tuh mudah karena saya setiap hari dikelilingi dengan bahasa Inggris. Dan yang kedua, saya juga sering melihat dunia luar dan saya jadi punya ambisi yang besar untuk to see those world, to see outside. Dan jadi pastinya orang tua saya punya role yang besar karena itu. Jadi memang apa ya bahasanya? Kamu sudah terbiasa ya terpapar oleh bahwa dunia ini tidak hanya sekecil Sidoarjo mungkin saat itu waktu kamu masih kecil, atau tidak hanya sesederhana Malang Pasuruan, tapi it's a lot more than that. Oke. Itu menarik sekali sih Rafida gitu. Kemudian ini Rafida, kembali ke proses belajar itu tadi gitu. Nah ketika, kamu SMP di luar ya? Kalau nggak salah. Di luar. SMP-nya tidak di Tursina, kemudian SMA-nya di Tursina gitu. Nah, kan itu dua dunia yang sangat berbeda ya kalau saya bilang. Kalau ketika di luar mungkin jadwalnya tidak sepadat di sini gitu. Sedangkan ketika di Tursina kamu ada harus diniyah, kemudian tahajud dan semuanya gitu. Nah, saat itu bagaimana kamu manage waktumu dengan target-target yang juga harus kamu capai gitu. Nah, itu gimana kamu waktu itu? Oke, time management tips and tricks. Tips and tricks. Okay. Pastinya yang first of all ada jurnal saya. Jadi saya ketika membuat to-do list di jurnal tuh nggak cuma tentang things that I have to do today, tapi saya urutkan dengan prioritas juga. Jadi misalnya prioritas saya hari ini, saya ada project yang harus saya selesaikan, saya akan taruh itu paling atas. Kemudian saya dulu ikut TSA, keduanya mungkin TSA. Kemudian baru hal-hal kecil lainnya seperti naruh baju di laundry atau ngobrol dengan teman-teman ini tentang sharing-sharing begitu. Jadi first of all harus disesuaikan dengan skala prioritas because kita cuma punya waktu 24 jam dan sebenarnya itu cepet. Benar, iya kalau di Polo itu tiba-tiba loh sudah malam lagi. Jadi kayak harus ditata dari awal sampai akhir. Gak harus sih sebenarnya, tapi kayak saya agak I'm a little obsessive like that. Okay. So, ya, jadi saya harus dari awal sampai akhir. Kemudian setelah prioritas, saya juga yang kedua, saya memastikan bahwa saya punya breaks. Karena kalau nggak ada breaks, kalau nggak ada breaks pasti kita bakal burn out. Jadi breaksnya tuh pun simple-simple aja. Saya mungkin jalan-jalan di depan Al-Azhar atau ke library di sini. Jadi something simple. Yang penting harus ada break itu ya. Yang penting ada breaknya itu. Dan mungkin kalau mungkin kalau kamu kebetulan tipikal yang sangat kamu bisa membuat list itu from A to Z sangat runut. Mungkin untuk teman-teman yang tidak terbiasa seperti kamu, mungkin yang penting adalah prioritas itu ya. Nah, benar banget. Harus benar-benar tahu dengan jadwal yang sudah paten dari pondok, dari Tursina.
ini mana lagi nih yang harus bisa saya prioritaskan kayak gitu. Oh, yang penting itu teman-teman harus tahu prioritas kalau dan break ya. Dan break. Istirahat benar. Apalagi di kelas 12, kamu merasa nggak di waktu kelas 12? Yes, banget. Kayak harus, we have to love ourselves. Apalagi banyak pressure. Saya setuju. Iya. Saya kalau ingat zaman kelas 12 itu kalau lagi ngambis-ngambisnya belajar tuh ya kayak ya ampun 24 jam tuh benar-benar wah udah habis gitu, udah waktunya tidur gitu dan tapi jadi kayak jadi mengabaikan diri ya jatuhnya gitu dan lupa bahwa di antara kesibukan belajar ini aku harus tetap istirahat gitu agar tidak lupa dengan target-target dan track-track yang sebenarnya juga sudah menunggu tapi take a deep breath guys, it's okay, Deep breath. take a deep breath. Okay. Nah again Rafida ini kita lanjut gitu ngobrolin tentang apa tadi jurusan ya mungkin psikologi gitu. Nah dan keluar negeri gitu kamu bilang tadi sejak lama kamu sudah tahu gitu kamu sudah mau keluar negeri kayak gitu kemudian jurusannya juga sudah tahu gitu. Nah kemudian selama proses persiapan itu nggak mungkin dong tetap selalu termotivasi kayak tetap selalu pasti ada momen kayak apa aku berhenti saja. Biasanya manusia normally gitu ya. Nah kamu ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada banyak jujur. Saya penasaran. Coba boleh diceritakan mungkin. Yes, oke. Jadi saya semenjak kelas berapa ya sudah les IELTS ya. Itu dimulai dari kelas IELTS. Saya sebenarnya enjoy kelas IELTS karena orang yang auditori dan visual suka ngobrol biasanya. Oke, benar juga. Jadi banyak speaking di IELTS tuh yang bagi saya I really like it. Dan setelah saya enjoy itu, saya jadi makin termotivasi kan. Itu udah mulai daftar-daftar ke BBC, daftar-daftar ke Toronto, daftar-daftar ke Amerika juga. Tapi habis itu saya ngedown karena prosesnya panjang ternyata. Panjang sekali, lebih dari yang saya kira. Dari mulai essay, recommendation letter, bimbingan dan scooters, it was a lot. Dan saya mulai menurun motivasinya itu karena saya mendapat kabar kalau saya tidak diterima di Amerika, unfortunately. Dan bener-bener, itu kalau saya jadi kamu saya akan tidur mungkin ya seharian meratapi saya sudah berusaha ya Allah gitu. Oke, lanjut ceritanya. Dan saya juga kayak ustazah sebenarnya waktu itu. Waktu itu saya dapat kabarnya itu waktu lagi tur Cina kan, saya balik sebentar ke sini. And I was really sad. Saya di kamar seharian, nggak ngobrol sama teman-teman, bener-bener kayak telentang dan meratapi. Habis itu setelah down, saya kan bilang ke orang tua saya, kok mama aku gak keterima, takut mengecewakan begitu. Kemudian mama papa, alhamdulillah, they're very kind, very supportive. Mereka cuma bilang, nggak apa-apa, pasti ada rezeki lagi. Dan alhamdulillah ya keterima Toronto. Jadi habis itu naik lagi kan. Jadi sebenarnya mungkin saya rasa cara saya bangkit lagi itu satu, orang tua saya sangat suportif dan saya tipe orang yang harus ngobrol kalau ngedown, jadi saya ngobrol dengan orang tua saya. Kemudian secondly, saya juga melihat lagi jurnal-jurnal saya, vision board saya, pictures of America and Canada, dan saya rasa oke, saya gagal sekali, ya udah kita coba lagi gitu. Tidak kemudian lantas ini ya apa ya, pasrah gitu ya bahasanya gitu, enggak, tapi kayak I see that your vision board and your journal it helps you a lot. Saya mungkin itu yang sebagian orang mungkin lupa mungkin ya Rafida ya, kayak kita harus punya pegangan nih gitu, kita harus punya sesuatu yang bisa terlihat secara nyata. Nah, that vision board yang berlaku untuk kamu gitu. Oke. Kalau untuk mungkin teman-teman di Tursina saat itu bagaimana kamu ketika saya sempat ngobrol sih dengan salah satu teman kamu kayak tapi Rafida tuh emang ini sih ustazah, dia sangat bersemangat kayak gitu. Nah, and I see that your relationship dengan teman-teman juga bagus kayak gitu. Nah, kalau kamu saat itu ketika teman kamu down gitu, teman-temanmu gimana sih waktu itu ke kamu? Bagaimana mereka membantu kamu gitu saat itu? Alhamdulillah, mereka super suportif. Kayak
saya dimotivasi lagi, nggak apa Rafida, sekali aja, kita cuman baru sekali gagal, ayo kita lanjut lagi gitu. Dan mereka juga mengingatkan pada saya bahwa saya kayak dipuji-puji gitu. Kayak you're awesome, you're cool, you can do this, kamu pasti bisa. Dan mereka benar-benar seperti itu. Ya, afirmasi ya. Afirmasi. Nah, kemudian Rafida, kalau selama kamu belajar dulu mungkin persiapan apa ya bisa dibilang persiapan untuk beasiswa kemudian IELTS itu tadi gitu, sebenarnya ini agak nakal ya pertanyaan ini gitu. Kamu pernah nggak sih ada momen kayak aduh pengen skip ini selalu ada momen yang ingin kamu skip gitu dalam proses itu sebenarnya yang mungkin kamu merasa itu oh my god ini susah banget gitu. Ada nggak sih? Pastinya ada. Jujur saya dulu waktu ngerjain IELTS, waktu daftar-daftar esai, begitu-begitu itu I had a lot of thoughts when I just think bapak aku besok aja ya. Jadi kayak akhirnya procrastinating. Dan karena procrastinating itu saya jadi demotivation kan, jadi burn out lagi. Aduh, zaman-zaman saya daftar tuh banyak sekali burn out jujur. Tapi akhirnya saya naik lagi karena alhamdulillah vision board itu sekali harus ada pegangan. Vision board, kemudian saya juga curhat sama orang tua saya juga melihat-lihat ngobrol dalam sejarah apa, dan basically everything that brings me back is things that I think I will be able to contribute back to. Okay, the contribution itself. The contribution itself. Okay, that's a good motivation actually ya gitu. Ketika yang dipikirkan tidak lagi tentang aku, tentang diri sendiri, tapi apa nih untuk kedepannya yang mau ngasih. Oke. Nah, tadi yang ingin kamu skip nih, kalau waktu belajar dulu ada nggak ketika kamu sekarang sudah tidak SMA nih ya gitu, momen belajar, momen persiapan itu yang sangat tidak ingin kamu lewatkan gitu, sebenarnya di momen apa sih gitu? Oh, momen apa ya? Yang sangat tidak ingin saya lewatkan Sangat tidak ingin kamu lewatkan gitu. Karena bisa jadi kan mungkin sekarang anak-anak kayak kelas 12 kayak aduh aku pengen skip ini, tapi turn out ternyata setelah kamu lulus, setelah kamu berproses ini itu adalah momen yang paling tidak boleh saya lewatkan ternyata di zaman SMA saya gitu. Oke, saya mengerti bagian ini. Jadi salah satu momen yang saya rasa paling penting itu your failures sebenarnya. Oke. Yeah. Jadi pasti kita saya pernah waktu dulu SBMPTN tuh teman-teman kan pada cerita banyak yang gagal begitu kan. Tapi looking back, saya juga ketika gagal daftar ke Amerika dan lain-lain, daftar ke Singapura juga gagal juga, itu sebenarnya adalah hal yang that makes us stronger. Cliche, but that is true. Yeah. Jadi jangan di skip. Your failures is the one that teaches you to grow. Jadi kita harus tetap stay true to our target walaupun kita fail, dan nggak apa-apa ya, kita take our time, kita break dulu mungkin karena pasti ngedown ya. Iya benar. Kita break dulu, mungkin makan comfort food. benar sekali. Aduh, comfort food tuh sangat membantu, tapi setelah itu bangkit lagi guys, you can do it. Oke. Nah, tadi mungkin sedikit disinggung sudah daftar ke Amerika, juga pernah gagal, daftar ke Singapura pernah gagal. Jadi guys, sebelum keterima di Toronto University, kamu sudah daftar ke berapa universitas sebelumnya? Oke. Saya daftar ke NTU, saya juga daftar ke Amerika tuh udah sekitar 4 kalau nggak salah. Oke, 5. Jadi 5 ini ditolak Sudah semua. ada 5 yang menolak sebelum akhirnya diterima di Toronto ya. Jadi the struggle is real guys. Struggle is real people. Itu bukan sesuatu yang datang dalam semalam ya. Diterima di Toronto di BP itu bukan sesuatu yang datang dalam semalam. Itu Benar sekali. diusahakan gitu. Oke. And di Toronto nanti kamu akan mengambil psychology. Yes. Yeah. Why psychology and biology for health science? True. Biology for Why? Kenapa memilih psikologi, Rafida? Oke, saya awalnya suka psikologi mungkin karena psikologi itu sebenarnya kan introspeksi diri ya. It is a science that have to relate dengan our own self. Jadi saya dari dulu emang orangnya lumayan self aware. Jadi saya tahu minat saya tahu bakat saya tahu bahwa saya harus plan begitu-begitu dari kecil. Jadi saya juga ternyata baru tahu bahwa itu psikologi.
akhirnya saya menggali-gali lebih dalam. Dan saat SMP terutama, saya menggali lebih dalam karena saat SMP saya satu sekolah di inklusi, jadi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ya itu salah satu topik yang ingin saya angkat nanti setelah saya kembali dari Toronto ke Indonesia. Insya Allah, Bismillah. Amin. Nah, Semoga jadi terlaksana. amin, amin. Bismillah. Dan karena itu saya ingin menekuni psikologi untuk to make education and life in general better for people with special needs. Dan saya tahu bahwa untuk menekuni bidang ini, saya juga harus belajar tentang neuroscience, tentang otak kita. Jadi, akhirnya saya juga mengambil biology for health science itu karena dia berhubungan dengan our physical brains. So, yeah. Okay, so that's psychology. Memangnya, sorry, mungkin kalau apakah ada just apa ya? Bukan agenda ya. Ada kejadian khusus kah memangnya yang membuat kamu akhirnya sadar bahwa mereka ini butuh ya ternyata apa ya, fasilitas, kemudian akses yang pendidikan yang lebih baik gitu, ataukah ya dari keseharian kamu belajar bersama mereka itu sudah kemudian memberikan kamu pemahaman itu, ataukah ada satu katakanlah mungkin momen khusus yang kemudian itu membuat kamu berpikir gitu sebenarnya? Wow, sebetulnya kombinasi dari keduanya ya. Oke. Nah, jadi istilahnya dia tuh mungkin pengalaman saya dengan ABK itu, anak berkebutuhan khusus, itu dimulai dengan sehari-hari. Jadi saya pulang pergi diantar jemput itu dengan mereka. Ada anak yang tinggal di daerah dekat rumah saya, dan itu karena setiap hari kita bertemu, saya juga pelan-pelan mengenal dia, bagaimana cara dia berbicara, berbelajar, dan saya bisa melihat bahwa over time he got anaknya tuh laki-laki waktu itu, he got a lot of struggles dari masalah berteman dengan teman-teman yang tidak mengerti, akhirnya mengucilkan, kemudian juga dari guru-guru yang tidak mengerti cara mengajar dengan tepat untuk ABK. Kemudian itu yang pertama. Dan momen besarnya itu salah satunya saat itu saya ingat saya lagi pelajaran, dan di pelajaran itu di SMP saya itu ada anak ABK itu yang dia dibentak oleh kakak kelas di depan kelas karena hal sepele sebenarnya. Kalau nggak salah saya dengar rumornya waktu itu anaknya itu nggak sengaja menyenggol kakak kelasnya, dan dia tidak meminta maaf dengan benar karena kan komunikasi mereka iya, benar-benar, iya. kan agak susah ya komunikasi bagi mereka sebenarnya. Dan saya benar-benar melihat dia dibentak oleh kakak kelas, dan I was there, I saw, and I wasn't the one being yelled at, but I felt it. Ya, jadi wow, I feel that too. that's right. Itu tidak baik ya. Sangat tidak baik itu bullying sebenarnya kan. True. Jadi stigma anak ABK itu harus dipatahkan. Kita harus membuka pikiran, mindset anak-anak lainnya, anak-anak yang sehat lainnya, bahwa ABK itu juga sama dengan kita. They deserve education and they deserve love, they deserve attention as well. Jadi karena itu saya ingin belajar psikologi juga. Okay, good, very good motivation anyway. Jadi apa ya itu? So, kamu masih keep in touch dengan teman-temanmu SMP itu, Jesse? Ya, sebenarnya sih saya jarang ngobrol dengan mereka karena mungkin mereka juga jarang on ya sebenarnya. Oh ya, benar juga. Tapi saya waktu itu pernah lihat mereka ngechat di grup, dan saya juga jawab kalau mereka ngechat di grup gitu. Alhamdulillah. Nah, semoga ketika mungkin salah satu dari teman-teman Rafida menonton ini, mari kita beri support pada Rafida guys. Thank you. For your ini ya, dream gitu. IELTS 7,8,5. 8,5. Wow, benar-benar buka mata dan membuat saya merasa bahwa this is my future, this is what I want to do in the future.